Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, Allah masih berikan umur pada kita semua, keimanan, kesehatan, hingga hari ini tanggal 15 Syakban 1447 Hijriah. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi kita semua di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita semuanya ke bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang sudah kita bahas tentang keutamaan-keutamaannya, tentang sahur yang harus diakhirkan, tentang berbuka yang harus disegerakan, ya. Berbuka dengan apa sudah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin pada bab-bab yang lalu. Sekarang kita masuk pada bab tentang 200 bab 226 tentang keutamaan berpuasa dan amalan lain pada 10 pertama bulan Zulhijjah, ya. Dan juga nanti tentang keutamaan iktikaf juga di sini kita bahas pada hari ini. Hadis nomor 1249 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Beliau bersabda, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali seorang lelaki yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali sesuatu pun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini tentang sunnah berpuasa pada 10 hari awal bulan Muharram, Zulhijjah, ya. Zulhijjah, bulan haji, ya. Ketika saudara-saudara kita yang naik haji sedang ada di kota Mekah, maka kita disunahkan berpuasa. Keutamaan berpuasa hari Arafah, Asyura, dan Tasu'a. Nah, dari 10 hari itu ada hari ke-9 dan hari ke-10. Nah, ini yang lebih dikuatkan di sini dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Tentang puasa hari Arafah, ya. Ia bersabda, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan berpuasa di hari tersebut. Muttafaq alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, beliau bersabda menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, andaikan aku hidup hingga tahun depan, sungguh aku akan berpuasa di hari yang ke-9 Muharram. Ya. Jadi ke-9 Muharram ini dasar-dasarnya untuk membedakan dengan orang-orang ahli kitab yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, maka Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi minimal kita berpuasa tanggal 9 dan 10 kalau tidak 10 hari awal bulan Muharram atau bulan Zulhijjah. Demikian, hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk pada bab 228, disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, harus kita rencanakan nih. Sekarang kan kita sudah tanggal 15 Syakban, ya. Akan masuk insya Allah 15 hari lagi, nanti 1 bulan Ramadan, setelah itu, setelah Idul Fitri, 1 hari Idul Fitri, kalau Idul Adha 3 hari, malah 4 hari karena ada hari tasyrik. Kita disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya dari Abu Ayyub, ya, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal,
seolah-olah ia berpuasa 1 tahun. Shadaqallahul azim. Jadi paman soma, ya Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, suma atba'ahu, ya sitan, cukup 6 hari ya, min syawalin, ya, karena kasiyami dahr, seolah-olah berpuasa 1 tahun. Saya ulang kembali, hadis dari Abu Ayyub radhiallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Dalam penjelasannya, karena apa? Puasa itu dilipatkan 10. Jadi kalau sebulan, kita berpuasa 300 hari. Tambah 6 hari, kalikan 10, berarti 6, 360-an hari. Kira-kira 1 tahun penuh. Orang yang berpuasa Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Bab 229 disunahkan puasa Senin Kamis. Nah ini hadis-hadisnya. Yang pertama hadis 1255 dari Abu Qatadah radhiallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau bersabda, itu adalah hari aku dilahirkan, Senin, dan hari aku diutus atau diturunkan kepadaku wahyu, hari Kamis. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadis landasan disunahkannya puasa Senin Kamis. Senin adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Kamis adalah hari diutusnya Rasulullah atau diturunkan kepadaku wahyu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seluruh amalan diangkat pada hari Senin. Dan aku sangat suka di saat amalanku diangkat, aku sedang berpuasa. Ya, di landasan kenapa puasa Senin? Karena diangkatnya amalan setiap pekan adalah di hari Senin. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan dan Muslim meriwayatkan tanpa menyebutkan kata berpuasa. 1257 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW sangat menjaga puasa Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Jadi Rasulullah sangat menjaga puasa Senin dan Kamis, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab 230, disunahkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah ini. Setelah Senin Kamis ada tambahan lagi, yaitu 3 hari setiap bulan Hijriyah, ya, bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriyah. Dan yang paling utama berpuasa pada hari-hari putih, ya, yaitu hari ke-13, 14, dan 15. Ada yang berpendapat hari ke-12, 13, dan 14. Tapi yang lebih kuat adalah 13, 14, dan 15. Yang benar dan lagi masyhur adalah pendapat yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berselisih pendapat. Ini Riyadhus Shalihin sudah menyatakan yang paling utama adalah 13, 14, dan 15. Walaupun ada yang berpendapat 12, 13, dan 14. Tapi yang lebih utama menurut Riyadhus Shalihin adalah 13, 14, dan 15. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, kekasihku atau Khalili, ya Khalili sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Muttafaq alaih. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan sunnah, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat saja, dan sholat witir sebelum tidur. Muttafaq alaih. Ini amalan-amalan sunnah minimal yang disarankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku 3 hal. Aku tidak akan meninggalkannya selama hayatku. Berpuasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, aku tidak tidur hingga sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum tidur, sholat witir terlebih dahulu nih. Dipesankannya. Dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpuasa 3 hari setiap bulan adalah puasa setahun penuh. Muttafaq alaih. Jadi puasa setahun penuh tadi bisa sholat puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal,
bisa saja selalu menjaga puasa 3 hari tengah bulan, 13, 14, dan 15. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari Mu'azzah, ya, Mu'azzah Al-Adawiyah, bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari? Ia berkata, ya. Aku berkata, bulan apa saja beliau berpuasa? Ia berkata, dia tidak peduli bulan apapun, dia berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi tentang sunnah puasa 3 hari di tengah bulan, di semua bulan, ya, tidak ditentukan apakah bulan Muharram atau bulan Syaban, di tengah bulan. Kecuali bulan Ramadan, semuanya 1 bulan penuh, ya. Tapi yang sunnah 3 hari adalah di semua bulan. Hadis riwayat Muslim dari Mu'azzah, artinya dari Aisyah radhiallahu anha. Kemudian dari Abu Dzar radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau berpuasa setiap bulan 3 hari, maka berpuasalah pada hari 13, 14, dan 15. Nah, ini tadi memperkuat 13, 14, dan 15. Tirmizi. Dari Qatadah bin Milhan radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami berpuasa di hari putih, yaitu 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hampir semua hadis Abu Daud, Tirmizi meriwayatkan tentang puasa 13, 14, 15. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan puasa di hari putih, baik di saat bermukim maupun dalam perjalanan. Hadis riwayat Tirmizi dalam sanad hasan, maupun dalam perjalanan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bab 231, Bapak Ibu sekalian, keutamaan orang yang memberi buka puasa. Nah, ini harus kita rencanakan. Dan keutamaan orang berpuasa yang menjamu makan, dan doa orang yang makan untuk yang menjamunya. Ya. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, niscaya untuknya seperti pahala orang yang diberinya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang diberi makanan pembuka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, mendapat pahala sejumlah orang yang diberi puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi puasa. Ya. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini adalah hasan sahih. Kemudian hadis 1266 dari Ummi Umarah Al-Ansoriyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, jadi salah satu istrinya, lalu dia memberikan kepada beliau makanan. Maka beliau bersabda, makanlah. Ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa, malaikat berdoa untuknya bila ia menjamu seorang hingga mereka selesai. Barangkali hingga mereka kenyang. Ya, riwayat Tirmizi. Jadi orang berpuasa didoakan oleh para malaikat, apalagi berpuasa dan menjamu orang yang berpuasa. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad bin Ubadah, ya, radhiyallahu anhu. Lalu Sa'ad menghidangkan roti dan minyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian. Makanan kalian telah disantap oleh orang-orang yang baik, dan para malaikat berdoa untuk kalian. Subhanallah. Ya, jadi memberikan buka puasa akan dimakan makanannya oleh orang-orang yang baik, dan para malaikat berdoa untuk kalian. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada bab yang sangat penting di bulan Ramadan nanti, adalah bab 232 tentang iktikaf di bulan Ramadan. Hadis nomor 1268 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Muttafaq alaih. Ya. Jadi Rasulullah SAW
iktikaf ya, yang takiful asro ya 10 hari al-awakhir pada akhir min Ramadana, Ramadan. Saya ulang kembali, ini hadis dari Ibnu Umar radhiallahu an, bahwa Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah SAW selalu iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, dari Ibnu Umar. Dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah taala mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya iktikaf sepeninggal beliau, muttafaq alaih. Ini juga muttafaq alaih, semua ahli hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW diikuti oleh istri-istrinya melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW selalu iktikaf 10 hari pada setiap Ramadan. Pada tahun saat ruh beliau dicabut, beliau iktikaf 20 hari. Dan bahkan pada akhir umurnya Rasulullah iktikafnya 20 hari. Hadis riwayat Bukhari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti pekan depan insya Allah kita akan sampai pada bab tentang haji dan keutamaannya. Hari ini kita sampai iktikaf Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita semuanya untuk bisa mengatur jadwal kerja kita, sehingga mampu melaksanakan sunnah Rasulullah yang sangat penting tadi, puasa-puasa di bulan-bulan yang disunahkan Rasulullah SAW, dan juga melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itu maka Ramadan yang tinggal 15 hari lagi, kita perlu persiapan ruhiyah dengan senantiasa berdoa dan senang menyambutnya. Rabbana barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadana. Perlu persiapan juga uang atau harta untuk direncanakan memberikan buka puasa, baik kepada sahabat-sahabat maupun juga anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian juga persiapan ilmu ya, dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ya, karena ada orang-orang yang hanya puasanya dapat lapar dan dahaga ketika dia tidak bisa meninggalkan qaulan zuro, yang lalu sudah kita bahas, perkataan dusta atau bertengkar ya. Karena itu persiapan ilmu menjadi sangat penting. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kepada Ustaz atas pembawaan materinya. Baik, mungkin untuk memperdalam ilmu-ilmu kita atau materi yang tadi telah disampaikan eh, kepada hadirin, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya lewat raise hand, atau hadirin bisa langsung mengetiknya lewat chat dan insya Allah nanti akan dibacakan. Baik, sudah ada pertanyaan pertama. Mungkin kepada Junah, saudari Junah Kistia, boleh untuk ya, Ya, cek terdengar nggak Kak suaranya? Terdengar? terdengar. Terdengar. Iya, soal tadi jaringannya jelek. Ini mau ngechat juga nggak bisa. Oke, aku mau tanya Ustadz. Bismillah. Ya. Kan tadi Ustadz bilang kalau puasa Senin Kamis tuh ada alasan kalau hari Senin tuh hari lahirnya Nabi Muhammad ya Ustadz. Ya. Nah, jadi tuh banyak orang yang melakukan puasa hari lahir. Meskipun itu tuh bukan hari Senin tuh Ustadz. Apakah itu benar? Karena kan kita tahu sendiri gitu kalau amalan yang tidak ikhlas karena Allah dan tidak beritiba, tidak mengikuti Rasul, maka amalannya akan tertolak. Itu mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya. Tadi secara jelas ya, Mbak Junah ya, Kistia, Kitab Riyadhus Shalihin menegaskan tentang sunnah yang Rasulullah lakukan, yaitu puasa sunnah Senin Kamis. Senin Kamis itu alasannya salah satunya tadi adalah kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin, karena itu hari kelahiranku, dan kenapa Kamis itu hari-hari aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada perintah atau contoh bagi kita melaksanakan puasa hari kelahiran kita. Jadi kita berpuasanya pada hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu Bapak Ibu sekalian dan khususnya yang menanyakan ya Mbak Junah Kistia. Jadi Mbak Junah kalau lahirnya hari Selasa jangan nggak usah puasa hari Selasa karena yang disunahkan adalah puasanya di hari Rasulullah Muhammad dilahirkan. Begitu. Terima kasih. Tidak ada dasarnya yang puasa di hari kelahiran kita. Demikian, Mbak Kistia ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nanti malah nggak puasa Senin Kemis, puasanya Selasa Rabu. Silakan Baik, kalau ada lagi. ke Pertanyaannya pertanyaan bagus selanjutnya. ya. Karena memang ada yang puasa pas hari kelahirannya ya. Dari saudara Tugi di Sumsel. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Ya, adakah durasi berapa menit dalam beriktikaf? Syukran jazakallah khairan. adanya Rasulullah SAW iktikaf itu 10 hari terakhir itu full, tidak keluar dari masjid ya. Dan bahkan untuk membersihkan rambutnya saja Rasulullah tidak keluar dari masjid di situ ya. Jadi tidak ada ketentuan durasinya. Yang ada siapa yang iktikaf sempurna adalah full 10 hari terakhir. Atau bahkan Rasulullah sebelum wafatnya sempat 20 hari terakhir. Ya, iktikaf berdiam di masjid dan tidak pulang ke rumahnya. Ya. Bahkan Aisyah menengok ke masjid untuk melihat Rasulullah yang sedang iktikaf itu. Begitu. Nah, tetapi ketika orang banyak punya kesibukan, ya tidak apa-apa. Misalnya bila satu malam saja, karena siangnya sibuk dan sebagainya. Semoga Allah ampuni dan diterima iktikafnya. Tetapi yang aslinya iktikaf itu adalah full selama 10 hari terakhir. Begitu riwayatnya. Terima kasih. Baik, saudara Tugi, apakah sudah terjawab? Hmm, baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari saudari, mungkin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, Apa hukum nunda mengqada puasa Ramadan sampai mepet Ramadan selanjutnya? Syukran Ustaz. ya. Jadi kodok Ramadan itu kan seperti hutang ya. Ya, faida apabila kamu sakit ya, marodun aw ala safarin ya faidatum min ayamin ukhor, maka harus menggantinya di hari-hari yang lain. Faidatum min ayamin ukhor artinya di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lain. Jadi yang paling bagus karena itu adalah wajib hukumnya, maka harus disegerakan. Ya, disegerakan. Apalagi kita ketika Syawalnya mau puasa 6 hari, usahakan membayar utangnya terlebih dahulu baru puasa Syawal. Tapi ada juga yang berpendapat puasa Syawal dulu karena waktu Syawalnya akan habis, setelah itu baru membayar kodonya. Jadi semuanya baik, semuanya benar, yang utama harus bersegera. Jangan menunda-nunda sampai Ramadan yang akan datang atau mepet ya. Yaitu sama hukumnya seperti orang yang menunda-nunda sholat. Sah-sah saja sholatnya. Sholat asar menjelang maghrib ya, tapi kan tidak bagus. Yang terbagus adalah amalan itu pada awal waktu. Maka saya sarankan kepada para wanita yang haid misalnya selama 7 hari, misalnya 7 hari, ya usahakan kalau mau sholat puasa sunnah boleh saja sunnah terlebih dahulu, baru membayar utangnya. Tapi boleh juga karena utang itu sifatnya wajib, diutamakan dulu baru puasa sunnah Syawal. Demikian jawaban saya. Dua-duanya bagus. Yang utama jangan sampai menjelang Ramadan lagi baru akan mengerjakan puasa membayar hutang. Itu hukumnya kayak apa? Hukumnya sama seperti orang yang menunda-nunda waktu sholat hingga waktu sholat maghrib tiba atau sholat berikutnya akan tiba.
akan tergesa-gesa dan nggak tenang hatinya, tidak tentram ya. Jadi supaya tentram, karena itu ketika Nabi Adam dan Hawa akan diturunkan dari surga, Allah berfirman, "Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Turunlah dari surga bersama-sama, bila nanti datang dariku petunjuk, siapa mengikuti petunjukku, maka fala khaufun 'alaihim, tidak ada khawatir atas mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi supaya tidak sedih, tidak khawatir dalam mengalami kehidupan, maka segerakan semua hutang-hutang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang harus disegerakan adalah hutang harus segera dibayar, dan seterusnya. Terima kasih dari Mbak Khairatun ya, Khairatun Hisan. Ada lagi? Baik, Syukron. Mungkin selanjutnya di sini ada yang menyalakan kameranya. Tadi, oh, Bapak Mahmud Syarif, apakah mau bertanya, Pak? Silahkan, Pak. Atau mungkin hanya on cam saja, Mas? Iya, iya, ke on kan saja. Ini Oh, ada lagi ada di chat ya. baik dari saudari Lilis Khotijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk puasa sunat bulan Syawal, apakah 6 hari itu harus berturut-turut atau bisa selang-seling, tapi masih di bulan Syawal? Terima kasih. Yang terbaik adalah berturut-turut. Jadi begitu Idul Fitri, hari berikutnya sudah puasa. Tetapi diperbolehkan selama masih bulan Syawal. Dipersilahkan ya, dipersilahkan. Jadi yang penting ada di bulan Syawal, tidak berturut-turut juga dibolehkan. Karena ini puasa sunnah. Jadi diberi kebebasan oleh Rasulullah SAW, yang utama niatkan seperti melaksanakan hadis yang tadi, yaitu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari ya di bulan Syawal, maka seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Karena pahalanya selama Ramadan puasa itu 10 kali lipat, demikian juga di bulan Syawal, maka menjadi 360 hari. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bersemangat menyambut Ramadan. Nanti sholat fardu di bulan Ramadan pahalanya itu 70 kali lipat sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Sholat sunnah seperti sholat fardu di bulan yang lain. Ya. Yang berpuasa dilipat gandakan 10 kali lipat. Begitu. Memberikan buka puasa, mendapatkan pahala sejumlah orang yang diberi buka puasa. Karena itu maka bentengi dirimu, selamatkan dirimu dari siksa api neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Harus sodakoh, harus infak, harus direncanakan memberikan buka puasa di bulan Ramadan. Dengan makanan-makanan yang kita sukai. Insya Allah nanti kubur kita akan mudah, padang mahsyar kita akan mudah, dan kita akan disambut oleh para malaikat untuk bersama-sama para nabi dan rasul dan orang yang soleh masuk ke dalam surganya. Karena Ramadan itu la'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu sangat tinggi di sisi Allah. Menjadi parameter siapakah yang paling mulia di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Subhanallah. Jadi sangat indah ya. 15 hari lagi insya Allah kita bersungguh-sungguh melaksanakan bulan Ramadan. Silakan kalau ada lagi. Jadi boleh berturut-turut, tapi yang paling bagus langsung ya. Baik, pada hadirin, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Cukup ya.
Udah nggak ada lagi. Mas Hadid? Baik, mungkin jika sudah cukup dari hadirin, mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari Ustadz mengenai Ya. kajian pagi ini. Sebagai penutup, suatu kenikmatan yang sangat besar ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan. Satu-satunya bulan dalam satu tahun yang Allah jadikan la'allakum tatakun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu ada 4 keutamaannya. Yang pertama, menjadi penentu kemuliaan kita di hadapan Allah. Jadi banyak orang mengira bahwa yang disebut mulia itu ketika kaya, ketika menjadi pejabat. Wah, kalau miskin, sederhana, nggak mungkin dimuliakan. Ternyata inna akromakum mindallahi atqakum. Itu nomor 1. Nomor 2, kunci bisa bahagia mengarungi kehidupan. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar, akan diberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dan akan diberi tawakal Allah fahuwa hasbuh, diberi rasa cukup. Itu kunci-kunci kebahagiaan. Banyak orang mengira, wah saya bahagia kalau saya kaya. Ternyata ketika kaya dan tamak, korupsi juga akhirnya. Karena itu jangan heran Bapak Ibu sekalian, ketika banyak orang korupsi padahal dia sudah kaya raya. Karena apa? Karena dia punya sifat tamak, bukan sifat orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah takwa itu sangat penting karena menjadi kunci dibukakannya berkah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi bila mereka tidak mau bertakwa, kami siksa mereka akibat perbuatannya. Yang terakhir, takwa itu menjadi kunci maghfirah dan surga di akhirat kelak. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah closing pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bersemangat untuk memasuki bulan Ramadan. La'allakum tatakun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa, Mas Adit. Iya, Ustadz, dipersilakan, Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Untuk Allahumma salli wa doa. sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shihara. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waj'alna minal muttaqin waj'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.